Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian hadis kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna afdal wa ahaqul mahabbah ittiba'uhu. Seabdal-abdalnya mencintai Rasul adalah dengan mengikutinya. Dan sehakiki-hakikinya cinta kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, tentunya juga Rasulullah, ikutilah aku. Ittiba. Idzan afdalul mahabbah ittiba. Seabdal-abdalnya mahabbah adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan hari ini kita sedang meniti jalan untuk berusaha mengikuti jejak qudwah dan uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mengikuti Rasul itu ada dua bentuk, Pak. Ada ittiba, ada ta'assi. Ada ittiba, ada ta'assi. Kalau ittiba itu mengikuti sunnah Rasul dalam perkara agama, itu namanya ittiba. Kalau ta'assi mengikuti Rasulullah dalam perkara-perkara yang non agama. Kalau ittiba itu balasannya adalah pahala dan ibadah. Kalau ta'assi itu kemuliaan dan kehormatan. Dan tentunya kalau niatnya ikhlas karena Allah, itu dapat pahala karena mengikuti yang baik. Contoh ittiba itu kita menunaikan qobliyah subuh 2 rakaat ya, tanpa membarenginya dengan sholat-sholat lain. Karena kata Rasulullah SAW, jika kalian telah mendengar azan subuh, cukup tunaikan 2 rakaat sunnah qobliyah saja, tanpa tahiyat, tanpa mutlak, tanpa taubat, tanpa hajat. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum adzan al-fajr fala tusallu illa raka'atil fajr. Jika kalian telah mendengar azan fajar subuh, janganlah salat selain 2 rakaat qobliyah subuh. Artinya tahiyatnya sudah termasuk, sudah di-include oleh qobliyah yang berniat untuk mengisi waktu jeda antara azan qomat, kalau tidak digunakan untuk doa karena itu waktu mustajab. Dan doa yang dianjurkan adalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi doa antara 2 azan itu, azan dan qomat maksudnya, karena doa bainal adzanaini mustajab. Doa antara 2 azan itu qomat itu mustajab. Dan yang dianjurkan doa afiat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau itu kesulitan, cukup aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi khusus untuk sholat subuh, maka waktu jeda atau kosong tersebut hendaklah diisi dengan doa-doa saja. Karena sholat sunnahnya cukup qobliyah subuh saja. Jadi datang ke masjid setelah azan itu cukup 2 rakaat qobliyah subuh tanpa tahiyat. Kecuali kalau datangnya sebelum azan. Khusus sholat subuh. Kenapa demikian? Saking besarnya, dahsyatnya faidah qobliyah sholat subuh. Inna raka'atil fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya qobliyah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu qobliyahnya. Bagaimana dengan subuhnya? Qobliyahnya saja lebih dahsyat dari dunia dan seluruhnya, apalagi subuhnya.
Maka dari itu kalau kita ittiba kepada Rasulullah, beliau berpesan untuk sholat subuh khusus hanya qobliyah saja tanpa tahiyat. Kalau sudah azan, kalau sebelum azan dipersilahkan. Itu ittiba namanya. Ittiba, mengikuti Rasul SAW tanpa syarat. Ittiba. Ada lagi ta'asi. Ta'asi itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya manusiawi. Contohnya Anas bin Malik ini tadinya nggak suka labu. Labu diba'ah, qara, labu. Ketika beliau diajak oleh Nabi bertamu ke seseorang, disuguhi labu. Nabi sangat menyukainya. Lalu Anas mengatakan, sejak itulah aku suka labu. Jadi Anas itu mengikuti Rasul SAW, bukan itibanya saja, bahkan ta'asinya. Waluh yang gede, ta'asi. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Rasul dalam ajaran agamanya, itu namanya ittiba. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW dalam keseharian duniawinya atau kemanusiaannya, itu namanya ta'asi. Ta'asi itu dari kata uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada lagi ittiba. Ittiba itu sumbernya qudwah. Rasul itu adalah qudwah kita semua. Nah, jadi ada ittiba, ada ta'asi. Anas bin Malik ini termasuk orang yang paling bertaasi kepada Rasulullah. Ibnu Umar itu sangat bertaasi kepada Rasulullah. Bahkan kalau Rasulullah jalan di jalan yang mana, batu mana yang beliau tincak, tanah mana yang beliau ini, Ibnu Umar mengikutinya. Duduk di sini, megang pohon ini diikuti. Berjalan. Nah, itu ta'asi. Yang kita diwajibkan ittiba itu adalah ittiba tadi. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala fattabi'uni, yaitu ittiba Rasul dalam ajaran agamanya. Kalau untuk ta'asi itu sifatnya adalah anjuran saja, anjuran. Kalau ta'asi diikuti semua berat juga, Pak. Rasul punya kudanya itu 3 kuda latih, 7 kuda perang. Orang kemana untuk kena tegaduh, berat. Nah, itu Rasul punya berbagai macam pakaian, ada tas lempang, ada rompi, ada baju perang, ada baju biasa, ada baju salat. Nah, kita nggak bisa ngikutin seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW ya punya pedang beberapa, ya kan, kita juga tidak bisa. Jadi ta'asi itu sifatnya anjuran, dan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ittiba. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, dan itu adalah cintanya kepada Rasul juga, ikutilah, ittiba'lah. Ya. Dan ittiba merupakan syarat diterimanya amal kita. Ada 3 kriteria amal kita ini berkualitas, diterima oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdasarkan dalil ayat Allah Ta'ala, wa man aradal akhirata. Amal kita harus tujuannya akhirat, berarti ikhlas. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, dan mengikuti sesuai dengan anjurannya, ittiba sunnah. Wa huwa mu'minun, dan didasari oleh keimanan. Fa ulaika kana sa'yuhum masykura, maka amal tersebut masykura, di sisi Allah itu masykura, diapresiasi, diridhoi, diberikan pahala terbaiknya, dan juga dicatat sebagai amal baik. Nah, itu 3 kriteria amal kita diterima, diridhoi, qabul, diterima indallah subhanahu wa ta'ala. Iman, ikhlas, ittiba. Dalilnya tadi aradal akhirah, niatnya akhirat. Wa sa'alah sa'yaha, sesuai dengan tuntunannya. Wa huwa mu'minun, didasari oleh keimanan. Maka iman itu menjadi pondasi dan dasar, ya. Pondasi dan dasar dari seluruh amalan. Kemudian ikhlas itu menjadi penegaknya, dan ittiba itu menjadi pemandunya. Jadi iman dulu, ittiba, kemudian ikhlas, atau iman, ikhlas, ittiba. Boleh. Kalau urutan ayat itu ikhlas, ittiba, iman. Tapi kalau kita boleh urutkan lagi, iman, ikhlas, ittiba. Jadi 3I. Kalau dulu kita kenal 3M, sekarang kita 3I.
Ya, 3I syarat diterimanya atau kriteria amal diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ada di salah satu langkah, kita sedang meniti langkah, meniti jalan mengikuti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sebagaimana doa Rasul, nadarallahu mra'an, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mempelajari hadis-hadisnya. Itu artinya adalah diberikan ketenangan dalam hidup, diberikan kelancaran dalam urusan-urusannya, dan tentunya diberkahi dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang kemarin, masih berkenaan dengan perkara lukisan. Ya, ini masih hadis kemarin. Satu hadis lagi tentang lukisan. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha ishtarat numruqatan fiha tasawir. Sesungguhnya Aisyah ummul mukminin meriwayatkan bahwa dia pernah membeli numruqah, semacam kain bergambar, lukisan. Falamma ra'aha Rasulullah SAW qama 'alal bab falam yadkhulhu. Ketika Rasul melihat di kamar itu ada lukisan, Rasul tidak mau masuk kamar itu. Tidak mau. Fa'arabtu fi wajhil karahiyah. Aku melihat di wajahnya ada ketidaksukaan. Bayangkan Nabi tidak jadi masuk kamar gara-gara lihat lukisan. Aisyah meraba wajah Rasulullah, kayaknya lagi tidak suka itu. Faqultu ya Rasulullah, atubu ilallah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, pami abdi salah, nyunkeun dihampura. Maksudnya semoga Allah mengampuniku, semoga Rasulullah SAW tidak marah kepadaku. Mada adnabtu, apa dosaku ya Rasul, apa salahku sehingga kau tidak mau masuk kamar? Subhanallah ya, Rasul tidak mau masuk kamar gara-gara ada lukisan. Urang mah gabret we langsung. Mau ada lukisan mau enggak, gabret aja masuk kamar. Faqala Rasulullah SAW, ma balu hadhihi numruqah. Aisyah, ini lukisan apa ini? Qultu ishtaraitu halaka litaquda 'alaiha wa tawassaddaha. Aku membeli itu ya Rasulullah agar engkau jadikan sebagai tempat duduk. Kain itu kau jadikan alas dan diduduki gitu. Faqala Rasulullah SAW, inna ashaba hadhihi suwar yaumal qiyamati yu'adzabun. Sesungguhnya para pembikin ini lukisan nanti hari kiamat yu'adzabun, akan diazab. Fayuqalu lahum ahyu ma khalaftum, ahyu ma khalaqtum. Lalu dikatakan kepada dia, Allah menantang, ahyu, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan itu, lukisan itu. Waqala, lalu kemudian beliau bersabda, innal baital ladzi fihi suwaru la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah, kamar yang ada lukisan-lukisannya tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Ada yang mensyarah, yang tidak masuk itu malaikat rahmat dan malaikat berkah. Malaikat maut dengan malaikat hisab mah amal tetap masuk. Jadi jangan merasa supaya rumah saya tidak dimasuki malaikat, mencatat amal saya, taruh foto dan lukisan biar malaikat tidak masuk, katanya tidak mencatat amal saya, dan malaikat maut tidak masuk. Nah, yang tidak masuk itu malaikat rahmat dan malaikat berkah. Malaikat maut mah tetap dia free access ya. Tetap masuk. Itu. Kemudian itu menguatkan hadis sebelumnya ya. Kemudian ada hadis lain yang perlu kita sampaikan. Ini betapa ramahnya Rasulullah dan humanisnya Rasul dengan para sahabatnya. Dan betapa murah hatinya beliau kepada orang-orang gitu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, kata Jabir bin Abdullah, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Fa'abtu abi jamali wa a'ya. Ontaku itu lemah dan lemot. Jalannya tuh mun motor mah doyok gitu. Jadi aku punya onta, berjalan bersama Rasul, ontaku itu lemot, jadi tidak kenceng lah gitu, mungkin bukan pertama itu diisinya, pakai subsidi mungkin itu, jadi lambat itu. Qala Jabir, qultu na'am. Qala ma sya'nuka, Jabir kenapa? Qala abta'a alayya jam, ya Rasulullah, ontaku melambatkanku dari perjalanannya. Wa a'ya fatakhalaftum, aku tertinggal terus ini. Fanazala yahjunuhu bimihjanihi, lalu dia turun dengan pelananya. Summa qala irkab,
Rasul memegang pelana onta itu, kemudian Jabir disuruh naik kamu, gajlong gitu. Falaqad ra'aituhu akufu an Rasulullah SAW qala tazawajta. Lalu Rasul bertanya, ini humanisnya Rasul. Rasul bertanya kepada Jabir, "Bir, sinikah acan?" Qultu na'am, sudah. Qala bikron am sayyiban, parawan janda nikah teh. Gitu. Kamu nikah sama gadis atau sama janda? Qultu bal sayyiban, sareng janda ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, afala jariyatan, kenapa enggak gadis? Tulaibu wa tulaibu, biar kamu bisa bermain-main dengan dia. Dalam hadis lain, gadis itu lebih hangat, askhonu kubulan, dan dadanya lebih jembar, lebih istilahnya lebih terbuka, lebih mudah menerima situasi lah kalau gadis itu. Kenapa kau tidak nikahi gadis sehingga kau bermain dengan dia dan dia bermain dengan kamu, ya? Qultu innali akhwat, kata Jabir, aku banyak adik perempuan semuanya. Fa ahbabtu an natazawwaja imra'atan, aku mencari wanita yang bisa mengurusi adik-adikku itu, menyisiri mereka, memberikan makan mereka dan merangkul mereka dalam keluarga begitu. Jadi ada tujuannya nyari janda itu supaya bisa merawat adik-adiknya yang kecil-kecil itu, lebih dewasa gitu. Dewasa teh gede wadah sangu. Tajma'uhunna wa tamshutuhunna wa taqumu alaihinna, dan mengurusi keperluan mereka gitu. Jadi menikah itu boleh motivasinya supaya adik-adiknya terawat, ibunya dapat dirawat, bapaknya ada yang merawat, itu boleh menikah. Ya, untuk tujuan lain ya, demi merawat dan mengurus keluarga kita. Qala amma innaka qadimun fa idza qadimtal fal kais wal kais. Lalu Rasulullah SAW memberikan pesan al-kais, maksudnya cerdas-cerdaslah, hati-hati dalam berurusan dengan wanita. Fal kaisul kais itu cerdas. Kais itu cerdas. Dalam hadis lain ada ungkapan ini, al-mu'minu kayyisun fatan. Orang beriman itu harus cerdas dan smart. Al-mu'min, orang beriman itu kayyis, cerdas, fatanah, smart. Jadi kalau ada orang muslim yang tidak cerdas gitu, gampang ketipu, mudah kejebak, gampang ketipu, nah itu tidak mengamalkan hadis Nabi ini. Orang beriman itu cerdas dan smart. Nah, lafaz ini Rasul gunakan juga untuk Jabir. Wahai Jabir, al-kaisul kais, cerdas-cerdaslah kamu berhadapan dengan wanita itu. Jadi orang kudu hati-hati sareng para wanita. Maksudnya mereka itu makhluk paling misterius. Istri kita itu adalah hamba Allah yang paling misterius. Marah dan sukanya tidak pernah ditebak. Tidak pernah ketebak marahnya kapan, sukanya kapan. Bahkan kadang sudah kita manjakan beribu-ribu kali, tapi dalam detik yang sama tiba-tiba dia marah pada kita. Paling misterius. Satu-satunya yang dapat kita pahami dari perempuan adalah susah dipahami. Ya, nah itu Nabi berpesan, al-kaisul kais. Harus cerdas kamu Jabir kalau menghadapi wanita itu. Gunakan 1000 cara biar kamu tetap bersama dia itu damai sentosa. Ya, kalau bahasa kitanya begitu. Al-kaisul kais, cerdas-cerdaslah kamu. Sumakala atabi jamalak, lalu Nabi berkata juga, Jabir, ini ontamu mau dijual nggak? Gitu bahasanya. Atabiu, apakah kau akan jual ontamu itu? Qultu na'am, ya saya akan jual ya Rasulullah. Fashtarahu minni biuqiyah, lalu Nabi membeli dengan kepingan emas. Nah, itu. Jadi Nabi itu disebut sederhana, kurang mampu tapi uangnya banyak, disebut uangnya banyak juga beliau hidup sederhana. Jadi kesimpulannya beliau itu kaya tetapi memilih hidup ala-ala orang sederhana. Demi apa? Demi menjaga perasaan umatnya, supaya Nabi dapat diikuti oleh semua orang. Kalau Nabi memperlihatkan gaya hidup yang kaya, padahal Nabi bisa kaya, dari ghanimah aja dapat 20%, tapi Nabi tidak menggunakan itu untuk dirinya. Kalau Nabi memilih jalan orang kaya, orang-orang miskin dari umatnya tidak bisa mengikutinya. Tapi kalau Nabi menempuh jalan orang-orang sederhana, semua umatnya yang kaya atau yang tidak kaya dapat mengikuti beliau dalam sunnah-sunnahnya. Tadi aja kudanya itu tidak 3 kuda latih, 7 kuda perang, berarti kaya. Ya. Dan beliau punya tanah
berhektar-hektar. Ketika beliau wafat itu, sebelum wafat dijual dan digunakan tabungannya itu untuk menjaga kebutuhan logistik para istrinya yang 10 orang itu selama setahun. Berarti beliau itu cukup kaya dan kaya karena sering mendapatkan hadiah dari kolega-kolega raja di sekitarnya, dari Bahrain, dari Mesir dan lain-lain sebagainya. Summa qadima Rasulullah biqabli, lalu Rasul sampai ke Madinah terlebih dahulu dan aku kemudian menyusulnya, datang ya. Fajina ilal masjid fawajadtuhu ala babil masjid, aku dapati beliau ada di depan masjid. Kemudian bertanya, apakah kau sudah datang wahai Jabir? Ya, saya sudah datang Rasulullah. Fada jamalaka, udah sekarang tinggalkan ontamu, masuklah masjid dan sholat. Kemudian beliau fadakhaltu wa shallaitu, aku sholat dan setelah itu Rasul menyuruh Bilal untuk menyiapkan kepingan emas dan diberikan kepada Jabir lagi gitu. Pawazana li Bilalu fa arjaha fil mizan, dilebihkan itu emasnya. Fantalaqtu hatta wallaitu, kemudian aku pergi. Kemudian dipanggil, Bilal panggilkan Jabir. Jabir datang. Al-an yarudu alaiya jamal, tiba-tiba Bilal itu datang dengan membawa onta seperti mau dibalikin lagi. Jabir menduga Nabi itu tidak jadi membeli, dibalikin lagi gitu. Padahal Bilal sudah menyiapkan koin emas dan tambahannya. Kemudian Jabir mengatakan, andaikan itu tidak jadi dibeli Rasul, itu adalah hari terburuk saya. Jadi saya akan menyesal dan sekesal-kesalnya begitu karena nggak jadi dibeli Rasulullah. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, walam yakun syai'un abghadu ilayya, itu kata Jabir, aku sangat tidak suka apabila ini tidak jadi gitu. Kan dibeli Rasul itu berkah. Dibeli Rasul itu berkah. Ya. Tidak sembarangan dibeli Rasul. Qala khudh jamalaka walaka samanuh. Jabir, ambil ontamu, ambil juga uangmu. Nah, gitu. Jadi ontanya tidak diambil, tapi harganya dikasih dan dilebihkan. Rasulullah. Orang geminang gitu, tapi bukan barang mewah, bukan barang gede gitu. Paling opak yang kerupuk dorok-dok. Yang keliling itu kalau ke komplek kiripi kicimpring, mang dia. Kita kasih uangnya, udah bawa aja barang. Paling yang gitu yang ringan-ringan. Rasul itu onta. Onta itu binatang termahal saat itu karena kendaraan paling strategis dan paling lumrah onta itu. Ambil ontamu, ambil juga uangnya. Subhanallah. Betapa humanisnya Rasul, betapa hangatnya Rasul dengan para sahabatnya. Tadi malam saya buka-buka HP, cari keterangan tentang betapa dahsyatnya ibadah bersahabat dalam iman, bersahabat dalam ukhuwah, bersahabat dalam Islam, dalam kebaikan. Rasul bersabda, ada sebuah hadis, sesungguhnya inna fil jannati manabir, di surga itu ada mimbar cahaya di atas. Para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh terdahulu sampai kagum dan bahasa tanda petik ya, cemburu dengan mereka. Luar biasa, tinggi sekali kedudukan mereka. Inna fil jannati qaumun ala manabir min nur yagbituhumul anbiya wa syuhada, diiri, dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Coba bayangkan, ada kelompok manusia ditempatkan di posisi tertinggi dalam mimbar cahaya, di atas mimbar cahaya, nabi dan para syuhada kagum serta tanda petik cemburu pada mereka. Ditanyakan, siapa mereka? Man haula? Kemudian dijawab, mereka adalah orang-orang yang bersahabat karena Allah. Bersahabat karena Allah. Lalu dalam hadis lain, Nabi pernah bersabda, antum syuhadaullah linnas, kalian adalah saksi-saksi Allah satu sama lain. Ketika itu beliau bersabda, kalau ada orang beriman meninggal dunia, lalu 4 orang sahabatnya mengatakan bahwa dia adalah orang baik, Rasul bersabda, wajabat, pasti. Kedua kali pasti, ketiga kali pasti. Umar bertanya, apa yang pasti ya Rasulullah? Pasti masuk surga. Muntiluan yang menyaksikannya
pasti masuk surga. Mun duaan pasti masuk surga. Mun saurang teu diteruskan riwayatna. Kata perawi hadis ini, pensyarah hadis ini, satu orang pun berlaku. Artinya masing-masing kita nanti kelak akan menjadi sahabatnya dan menjadi saksi dari sahabatnya di hadapan Allah Ta'ala. Untuk itulah pentingnya kita punya suhbatus solihah, punya kawan-kawan yang dapat menjadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Ada jenazah lewat, Rasul mengatakan pasti di surga sampai 3 kali. Dan kata perawi, tidak ada yang berani bertanya kecuali Umar. Umar bertanya, ya Rasulullah, apanya yang pasti? Pasti di surga. Kenapa? Karena kalian menyaksikan dia orang baik. Kemudian ada jenazah lain di kesempatan lain, wajabat, pasti di neraka. Lalu ditanyakan, apanya yang pasti ya Rasulullah? Dia pasti di neraka. Kenapa? Karena kalian mengatakan bahwa dia adalah orang tidak baik. Jadi kelak nanti kalau di yaumil jaza, di yaumil akhir, bapak-bapak mendapati saya dalam kondisi terpuruk, jadilah saksi yang baik untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadisnya nomor 957 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan zakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda fil buyu faqala idza bay'ata fakullah khilabah. Ini lanjutan dari bab muamalah ya. Tadi muamalahnya bersifat persahabatan, sekarang muamalahnya bersifat jual beli. Beliau bersabda, jika kalian menemukan ada orang jual beli lalu dia menipu, tegur langsung, katakan la khilabah, kamu tidak boleh menipu. Itu pesan Rasul kepada sahabat mulia Abdullah bin Umar yang meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasul, dia ditipu. Kemudian Rasul mengatakan, katakan padanya, jangan kau menipu pembeli kamu. Nah, itu hadis nomor 957. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kejujuran dalam berakhlak. Amin ya rabbal alamin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi alaihi salatu wasalam fi suq faqala rajulun ya Abul Qasim. Suatu hari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi pernah ada di sebuah pasar. Lalu seseorang memanggil, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Itu Abul Qasim itu nama Nabi ya, selain Muhammad itu Abul Qasim. Faltafata ilaihin Nabi, lalu Nabi menengok ke arah pemuda tersebut. Faqala inna ma da'utu hadza, ya Rasulullah punten, bukan Anda yang kami panggil, tapi orang lain. Faqala Nabi SAW, sammu bismi wala tukannu bikunyati. Rasul mengatakan, namailah dengan namaku silahkan, tapi kamu jangan menkunyah, jangan menamai seseorang dengan gelaran-gelaran aku. Jadi kita boleh menamai anak kita atau siapapun dengan nama Muhammad, tapi tidak boleh memanggil atau menyebut orang tersebut dengan kunyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutan-sebutan Abul Qasim, Al-Mustafa, Shadiqul Wa'dil Amin, kemudian Al-Qafiyah, ataupun selain Abul Qasim apalagi gelaran-gelaran Nabi itu tidak boleh digunakan untuk kita ya.
Ya, itu apa namanya? Toha, Yasin, gelaran Nabi tidak boleh dipakai untuk kita. Yang boleh itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang kalau Muhammad saja enggak boleh. Muhammad saja boleh. Yang tidak boleh itu Asmaul Husna. Ya, jadi Asmaul Husna itu tidak boleh tanpa Abdul. Misalkan Rahman, si Rohim, si Rahman, ya tidak boleh. Gopur, harus ada Abdul Gopur. Tidak boleh Gopur saja. Abdul Ghaffar. Jadi nama terbaik itu dua, satu Abdurrahman, satu Abdullah. Ya. Abdulul Asma. Nama terbaik kata Rasulullah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nanti depannya apa silahkan. Misalkan ada pemain basket Umar Abdul Jabbar, Karim Abdul Jabbar misalkan. Ada nama lain apa misalkan Umar Abdul Jawad, Umar Abdurrahim, boleh. Jadi nama depannya itu silahkan, tapi nama belakangnya usahakan ada Abdurrahman atau Abdullah atau Abdul yang lain bagi Allah SWT. Silahkan disesuaikan ya. Kalau Tyson siapa? Malik Abdul Aziz, namanya Malik dan nama setelahnya Abdul Aziz. Ketika ditanya, Mike, kenapa kau masuk Islam? Jawabannya itu luar biasa. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat dariku. Karena dia orang kuat. Dia orang kuat yang pukulannya mobil pun penyok, kan pernah memukul mobil ya, penyok mobilnya. Dan aku tidak dapati dalam agama apapun kecuali konsepnya itu ada di Islam. Bahwa Tuhannya orang Islam itu maha kuat, maha perkasa, maha digdaya, maha tunggal, maha segala-galanya. Maka dia masuk Islam. Ya, kalau orang kuat, alasannya juga begitu. Karena aku melihat aku perlu orang lebih, sesuatu yang lebih kuat dariku, dan dialah Allah SWT. Masuk Islam. Namanya diganti menjadi Malik Abdul Aziz. Nanti kelak punya cucu, punya lain sebagainya, namain dia belakangnya Abdullah, Abdurrahman, tapi depannya terserah kita. Misalkan namanya bebas lah, yang penting belakangnya Allah. Itu yang dianjurkan. Yang kedua, nama-nama Nabi itu dipersilahkan. Meskipun sebagian ulama ada yang memakruhkan karena khawatir nama tersebut menyelisihi perbuatannya. Nama tersebut khawatir menyelisihi perbuatannya. Jadi tidak disukai apabila nama-nama anak itu sesuai dengan nama Nabi. Tetapi sebagian lain berpendapat justru itu adalah sebuah doa, mudah-mudahan mengikuti akhlaknya para nabi begitu. Karena bahkan nama Muhammad sekarang koruptor juga banyak namanya Muhammad. Kan itu masalahnya. Dulu orang tuanya menginginkan agar nama Muhammad itu menjadi doa bagi anaknya. Tetapi karena orang tuanya tidak mendidik dia untuk supaya menjadi sifat-sifat Muhammad, akhirnya Muhammad kecil anaknya ini tidak berakhlak dengan akhlak Muhammad, tapi akhlak dengan akhlak musuhnya Muhammad, akhlak Abu Jahal. Nah, itu menamai anak tapi tidak didukung dengan langkah-langkah berikutnya supaya anaknya benar-benar menjadi Muhammad, orang yang terpuji. Juga tidak dianjurkan dalam kitab Zadul Ma'ad, tidak dianjurkan kita menamai anak itu dengan sebutan-sebutan yang sifatnya itu tazkiyatun nafs, yang sifatnya itu mensucikan diri, menganggap diri lebih baik. Contoh nama itu soleh itu, atau namanya itu muflih, atau namanya itu tohir, itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan kita menamai anak dengan sebutan yang ada nada-nada bahwa dia itu orang lebih baik gitu. Nada-nada lebih baik. Ada makna-makna yang menunjukkan bahwa itu lebih baik gitu. Tohir atau mutohir atau misalkan al-muzaki dan lain-lain, itu tidak dianjurkan. Karena nama itu mengandung makna memakna sudah baik gitu. Mengandung makna sudah baik. Tohir kan sudah baik. Muzaki, zaki itu kan tohir. Itu tidak dianjurkan. Makanya nama yang paling dianjurkan itu nama-nama nama Rasulullah Muhammad atau nama-nama Abdullah dan Abdul Karim. Lalu depannya itu silahkan pilih nama yang sesuai dengan keinginan kita. Juga dianjurkan untuk merubah nama kalau nama itu buruk. Dulu pernah ada sahabat namanya itu Syaqiyun bin Hazin, ripuh jeung sedih, ripuh bin sedih nama gitu.
Lalu oleh Nabi SAW ganti mana yang ngaran entah. Dia tidak mau. Akhirnya hidupnya itu sengsara terus. Sampai datang kepada Rasulullah minta ganti nama, ya Rasulullah, saya ingin ganti nama. Diganti menjadi Sa'idun bin apa, saya lupa itu. Menjadi Bahagia bin apa gitu. Akhirnya hidupnya berubah. Ya, jadi kalau kita ingin merubah status ataupun kondisi kehidupan kita, bisa jadi solusinya ganti nama. Maka orang dulu kadang anak kecil itu dinamain A, tiba-tiba geringan wae, ataupun dia istilahnya dapat aja terus musibah gitu, diganti namanya. Jangan-jangan nama itu tidak pas buat dia, diganti namanya. Nabi banyak sekali merubah nama orang. Nabi banyak sekali merubah nama-nama orang, terutama nama-nama yang tadi maknanya itu tidak terpuji atau maknanya itu kurang bermakna. Namanya kurang bermakna dirubah. Di antaranya misalkan Harb bin apa, Harb itu kan perang bin apa, lalu Nabi diganti, jangan Harb. Harb itu memberikan makna yang seram, memberikan makna yang tidak baik, ganti namanya menjadi Sa'id, menjadi Hani, menjadi lain sebagainya yang bermakna bahagia. Jadi nama-nama yang mengandung kebahagiaan, nama-nama yang mengandung kesejahteraan, nama-nama yang mengandung harapan baik itu dianjurkan. Yang tidak boleh itu nama-nama yang sudah menunjukkan baik atau suci gitu. Zaki itu suci, ya. Itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Tapi kalau Said bahagia, itu boleh. Bahagia. Zakiyah itu suci. Makna yang mengandung tazkiyah, yang mengandung semacam klaim, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau nama yang mengandung tadi bahagia, mudah, ringan, gembira, itu boleh, ya. Dan itu dianjurkan Nabi SAW. Lalu berikutnya nama yang dimakruhkan itu nama-nama malaikat, itu makruh. Israil, Mikail, ya. Kemudian Munkar Nakir, itu tidak dianjurkan karena itu nama-nama malaikat. Udah, pokoknya yang paling ideal itu Muhammad atau Abdulan. Nah, depannya bebas. Yang Asmaul Husna wajib ada Abdulnya. Wajib ada Abdul. Tidak boleh kita menyebut orang Hai Rahman, nggak boleh, karena itu khusus Allah SWT. Walaupun sudah digandeng dengan kata lokal misalkan. Iya, walaupun harus ada Abdulnya. Tetap harus ada Abdulnya. Rahim, Rahman, Sobur, Syakur, itu harus ada depannya. Di Bandung terkenal ada Dr. Rahman Maas. Nah, harusnya ada tambahnya. Abdurrahman Maas. Seperti Dudung Abdurrahman, kalau Sunda bebas itu. Dudungnya Sunda, Abdurrahmannya Arab, itu bagus nama itu. Asep Abdurrahman. Maman Abdurrahman. Yang penting jangan, tapi kalau lapan Sunda biasanya wazannya itu tek dung dung tek dung dung tek, Maman, Suryaman, Nana, Suhana, Dadan, Sundawan. Sunda begitu. Termasuk Pangarsa Aji Dudi Rustandi, ya kan banyak. Ya. Itu nama Sunda, itu arti Sunda. Pendi Supendi, Satpam Imarat tuh Pendi Supendi. Diulang. Jadi wajahnya tek dung dung tek dung dung tek. Ada pola tasrifnya itu. Ada pola tasrifnya. Aja Sudrajat, Jajang, Nurjaman, udah mirip lah. Gitu ya. Itu ada polanya. Itu nyambung itu campuran. Nah, tapi yang dianjurkan itu nama depannya Sunda. Kalau kita orang Sunda, nama depannya Sunda, belakangnya kasih Abdulan. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jabbar, Abdul Syakur dan lain-lain sebagainya. Nanti kalau kita punya cucu dan cucunya, nah kita amalkan sunnah Rasul dalam menamai keturunan-keturunannya. Sudah suruk belum? 6. Nah, ini hadis terakhir. Abu Hurairah meriwayatkan ya bahwa Nabi SAW pernah keluar di suatu siang, dia tidak bicara dan aku pun tidak mengajak bicara dengannya, hingga sampai ke pasar Bani Koinuko. Lalu beliau duduk di halaman rumahnya Fatimah putrinya. Nabi itu kalau ke Fatimah itu luar biasa, rasa cinta dan sayangnya itu tumpah semua ke Fatimah.
Sampai Nabi menyebutkan Fatimah Sayyidatun Nisa'il Jannah. Fatimah itu adalah putrinya seluruh penghuni surga. Faqala athamalaka, mana si kecil, mana si kecil. Maksudnya adalah Al-Hasan. Nabi mencari cucunya. Fahabasathu syai'an, lalu anak itu tidak segera keluar karena sedang disiapkan oleh ibunya. Dalam riwayat ini entah dimandiin, entah dipakein pakaian gitu. Agak lama keluarnya. Fazanantu anha talbisuhu istikhaban aw tughsiluhu, mungkin dimandiin atau lagi dipersiapkan cantik. Faja'a yashtaddu hatta anaqahu, Nabi lalu merangkul dan memeluknya erat, lalu menciuminya. Wa qala Allahumma ahibbahu, ya Allah cintailah Al-Hasan ini dan cintailah semua orang yang mencintainya. Luar biasa ya. Nah, ini kadang-kadang hadis seperti ini tuh di tanda petik ya, dieksploitasi untuk mencari simpati. Ya, untuk mencari simpati. Padahal ahli sunnah atau sunni seluruhnya demi Allah, saya bersumpah nih di belakang mimbar, demi Allah seluruh ahli sunnah mencintai Hasan dan Husain. Ahli bait, demi Allah saya bersumpah, tidak ada ahli sunnah yang tidak mencintainya. Bahkan mencintainya adalah wajib. Wajib dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Hai Muhammad, katakan pada umatmu, aku tidak mencari imbalan dari dakwahku. Satu saja permintaanku, cintailah ahli baitku. Kan begitu, wajib, mencintai ahli bait itu wajib. Rasul dan keturunannya wajib dicintai. Perkara nanti ada yang tanda petik catatan dalam pernasaban, itu bukan urusan kita. Yang penting ahli bait dan terbukti benar ahli bait, itu wajib kita cintai. Kata Rasulullah sambil memeluk Hasan dan menciuminya, Allahumma ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu, ya Allah cintai Hasan dan cintailah seluruh orang yang mencintainya. Dan dia sudah tahu kan Hasan akan meninggal. Sudah tahu Husain akan meninggal di mana, Hasan akan meninggal di mana, sudah tahu. Bahwa ada sahabat namanya, saya lupa ya, Baro atau Yasir, itu ketika mau dahareun di masjid, mau buka bersama lah gitu. Nabi mengatakan, mana yang mau di itu? Wah, mana Rasul? Jadi ada sahabat lagi bawa makanan, diingat, kamu akan meninggal di syahid. Kata orang tersebut, bahkan ya Rasulullah doakan saya meninggalnya dalam keadaan terbaik. Jadi tidak menyangkal, aduh Rasulullah tuh mintakan sama Tuhanmu jangan sampai saya mati di situ. Enggak gitu sahabat menjawabnya. Doakan saya mati dalam keadaan terbaik saat itu. Nah, luar biasa. Jadi Rasul sering memberitakan kepada sahabat-sahabatnya, kau akan meninggal di kau akan meninggal Seperti Zubair bin Awam, itu kan satu di antara yang dijamin surga. Disampaikan, hai Zubair, kamu nanti akan berhadapan dengan Ali, dan siapapun yang berhadapan dengan Ali adalah pihak yang salah. Ketika Zubair berhadapan pasungan, itu Zubair langsung pergi, ingat hadis itu, diingatkan, pergi langsung meninggalkan pasukan yang mau berseteru itu, karena ingat hadis itu. Tetapi dia di tengah jalan dibunuh oleh para begal. Nah, itu lain lagi urusan. Jadi hadis-hadis seperti itu sudah Nabi beritakan kepada sahabatnya. Kau akan dibunuh di sini, kau akan dibunuh, termasuk Hasan dan Husain, kau akan dibunuh di sini, semuanya. Utsman diberitakan kau akan terbunuh oleh para bugot, para pemberontak, diceritakan. Dan sahabat itu lebih memilih, nggak apa-apa, lebih baik begitu, karena Nabi mempersaksikan kematian dalam keadaan syahid. Itu yang mereka harapkan. Hanya berdoa, ya Rasul, doakan kepada Tuhanmu, mudahkan urusan saya dalam itu. Artinya ketika kematian itu bagiku itu urusan yang mudah gitu, dan itu adalah mati yang terbaik. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi beliau Rasul kepada anak incunya itu begitu menyayanginya. Fatimah itu kalau datang ke rumah, Rasul itu langsung ke pintu mengejar, membukakan pintu, lalu mengambil tangannya, digenggam begini, masuk ke dalam, dicium keningnya. Anak sudah gede, sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, datang ke rumahnya, Nabi langsung ke pintu, membukakan pintu, menggenggam tangannya, menciuminya. Itu sudah gede. Apalagi waktu kecilnya. Bayangkan waktu kecilnya, sudah menikah saja diperlakukan seperti itu. Ketika istrinya mau naik
kuda atau unta, Nabi berikan pahanya, naik ke sini, injak kaki saya. Itu Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang mah, kalau kita mau naik mobil, istri bukakan pintunya, anak kita bukakan pintunya, biar mereka seperti raja, terutama anak perempuan. Nabi SAW membukakan pintu buat Fatimah, menggenggam tangannya, merangkul dan menciumnya. Sudah menikah, apalagi sebelumnya, betapa sayangnya beliau. Makanya cinta dan sayang beliau itu tumpah ke Fatimah, dan menyebutnya Fatimah adalah putrinya ahli surga seluruhnya. Hadallahu wa yakum ajmain wa barakallahu fikum. Semoga menjadi motivasi dan penambah amal soleh kita untuk mencari ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.